siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Bang. Oke, ini yang biasa yang jawab sedikit, tapi tidak apa-apa. Oke, apa namanya? Tapi biasa saya mau tahu siapa yang datang nanti terlambat. Nah, hari ini kita akan kembali dengan topik teori asam basa ya, asam basa. Nah ini ya mungkin kita akan agak cepat saja, nanti kita lihat kalau masih ada waktu mungkin kita bisa coba cek beberapa latihan. Nah kebetulan saya sendiri belum mencari terlalu banyak untuk tutorialnya ya. Itu saya nggak pakai ini dulu ya, apa namanya, video. Ini kayaknya internet di rumah saya lagi agak gangguan. Nah jadi agak nanggung gitu kalau misalnya kita latihan nanti asam basa, ya maksudnya latihan terlalu banyak nanti, karena kita kan nanti kalian akan ada kuis ya, jadi harusnya kuis itu biasanya sih di minggu ini, tapi kita ternyata kuisnya kan di tanggal 26, agak jauh dari ininya. Kemudian 26, kemudian nanti kita hanya punya waktu 1 minggu berarti ya, sebelum UTS. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan, nanti sebelum ujian kita akan coba ya latihan. Hari Jumat khusus tutorial itu opsional saja, silahkan lah. Kalau yang mau datang boleh. Nanti hari itu hari Jumatnya. Saya lanjutkan saja untuk asam basa. Nah kemarin saya mau sambil konfirmasi dulu ya yang kemarin itu, yang saya agak bingung. Jadi kemarin saya sudah lihat ya, coba cek datanya. Misalnya saya punya CO2 2- ya, ditambah dengan H2O, maka ini akan menjadi, ini tentang arah keseimbangan ya, ke arah keseimbangan itu, ke arah keseimbangan reaksi asam basa. Nah ini dia akan menjadi HCO2- ditambah ditambah OH-. Ini suara-suara yang bangun di depan kedengaran kenceng nggak? Tidak, Pak. Atau masih ini? Enggak ya? Terlalu. Oke, mudah-mudahan ini sih. Nah, kebetulan saya pakai ini, jadi apa namanya? Pakai headset. Mudah-mudahan memang mic-nya lebih terisolasi. Nah, kemarin saya sudah cek mengenai ini hasilnya, apa namanya, keseimbangannya juga. Karena kalau misalnya di sini keseimbangan yang kita punya, katakanlah K, K itu akan sama dengan konsentrasi. Ini keseimbangannya kita udah belajar kan ya. Jadi ini tidak apa-apa, HCO2 minus konsentrasi OH minus dibagi konsentrasi CO2 2 minus kali, oh ya H2O-nya air ya. H2O-nya karena air itu tidak perlu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita kalikan dia dengan konsentrasi H+, ya. Dari konsentrasi H+. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa ini sebetulnya adalah, ini kali ini itu kan KW ya. Kalau misalnya, atau saya tulis di sini ya, takutnya kalian lupa. KW itu sama dengan konsentrasi OH minus kali konsentrasi H+. Nah, kemudian kita punya juga Ka2 itu sama dengan, ini Ka2-nya dulu, atau mungkin baiknya saya tulis dulu ya, bahwa di sini ada HCO
2 minus, kemudian dia terurai. Ini terserah mau ditulis H2O boleh. Karena H2O-nya kan liquid ya, liquid tidak masuk. Kemudian kita akan punya H plus ya. Kalau mau H plus ini sama saja ya, mau H plus atau ini mirip-mirip. Di sini karena saya tulis H2O, jadi saya harus tulis H3O plus. H3O plus menjadi tambah CO2 minus ya. Jadi ini adalah Ka2, ini sama dengan ini konsentrasi, atau kalau saya biar mudah ya, ini untuk mempermudah aja. Saya tulis H plus saja biar lebih singkat. Sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi CO2 minus dibagi konsentrasi HCO2 minus. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada kan H plus, CO2 minus, CO2 minus, maka ini adalah, dan ini adalah KW, maka ini adalah KW dibagi dengan Ka2 ya, bagi K-nya itu akan seperti ini. Nah, kemarin mungkin untuk beberapa senyawa ini akan agak sulit ya untuk memprediksikannya, karena bagaimanapun juga ini adalah sudah asam lemah. Asam lemah ketika dia terurainya sangat sedikit. Ini kesetimbangan. Nah, ketika dia terurai dia sangat sedikit terdisosiasi, jadi nilainya juga sangat kecil. Nah, kemarin saya agak ragu dengan nilainya ya. Nah, kemarin sudah saya cek. Jadi nilai KW itu kan 10 pangkat min 14, dan ternyata Ka2 itu untuk khusus senyawa ini adalah 10 pangkat minus 12. Jadi dari sini kita masih punya 10 pangkat minus 2 ya. Kurang lebih mendekati seperti itu. Maka berdasarkan nilai K ini ya, nilai K observe atau K hidrolisis saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kecenderungan reaksi itu masih ada di kiri ya. Ya, reaksi itu masih di kiri ya. Jadi masih jauh lebih banyak reaktan dibandingkan dengan produknya. Jadi makanya dia asamnya pun masih asam yang relatif lemah gitu. Nah, bahwa kebanyakan nilai Ka2 ini biasanya dia sangat kecil, tapi biasanya dia itu masih lebih lebih besar di bawah 10 pangkat min 14. Jadi dengan kecenderungan seperti itu, maka rata-rata ya kita akan memiliki nilai K ini dia masih akan lebih kecil dari 1. Jadi dia akan nilainya tuh kebanyakan akan masih kecil dari 1. Jadi kalau misalnya kalian punya ditanya harus memprediksi arah reaksi, nah maka hampir bisa dipastikan bahwa kalau misalnya dia itu adalah hidrolisis air, dia itu masih ke arah reaktan, jadi produknya itu masih sedikit. Nah, yang seperti ini nanti jangan lupa ya. Jadi untuk kesetimbangannya, nah nanti setelah chapter yang sekarang, kita akan mempelajari tentang konsep asam basa, kesetimbangan asam basanya. Nah, kalau sekarang ini sebetulnya belum ya, nilai-nilai ini kalian belum belajar, tapi ya mudah-mudahan sih udah tahu juga ya dari konsep kesetimbangan, jadi harusnya tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Nah, kemudian kemarin juga sudah saya konfirmasi, saya baca juga beberapa paper ya tentang keseimbangan ya. Jadi ada beberapa reaksi itu, misalnya yang seperti contoh kemarin, reaksi ada karbon solid ya, ditambahkan CO ya, atau apa saya lupa, CO2 ya, CO2 kemudian menjadi CO ya, menjadi 2 CO. Nah, di sininya kan solid, nah kemudian kita hanya punya kesetimbangan gas di sini.
Nah, kemarin saya baca-baca juga, saya diskusi dengan dosen lain. Nah, memang untuk konsep kita, nah, konsep kimia dasar itu memang konsep yang disederhanakan kan ya. Di sana kita melakukan pengandaian bahwa volume dari karbon, ya, volume dari karbon itu tidak mempengaruhi volume total, begitu. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami dulu. Jadi kita melakukan beberapa pengandaian. Nah, yang paling krusialnya itu adalah kita melakukan pengandaian bahwa volume ini tidak masuk. Nah, kenyataannya memang masuk ya, makanya agak aneh dengan apa namanya. Jadi yang seperti ini tuh yang akhirnya suka orang bilang teori gitu ya. Kenyataannya mungkin beda. Nah, ini mungkin salah satunya, tapi secara teori ini tidak mempengaruhi kesetimbangan misalnya, tetapi secara aktual gitu ya, bahwa karbon ini memiliki volume. Gitu. Karena dia memiliki volume, otomatis dia pun akan mempengaruhi tekanan. Nah, di sini tekanan udah jelas ya, tekanan tekanan yang lebih besar itu akan lebih mendorong ke arah yang CO2 kan, gitu misalnya. Atau tekanan yang lebih sedikit nanti akan mendorong untuk produksi CO lebih banyak. Jadi yang harus kalian pahami di sini adalah kimia dasar ini kita belajar segala sesuatunya itu banyak didasarkan pada simplifikasi. Jadi banyak penyederhanaan. Nah, kemudian nanti ya meskipun saya bilang di sini mungkin pada kenyataannya nanti akan ada pengaruhnya sedikit gitu ya. Tapi kalian jangan juga jadi termasuk orang yang itu mah teori gitu ya. Jadi teori dan praktiknya beda, pasti beda. Justru bukan begitu. Orang nggak bisa membuat teori karena dia mendapatkan kesamaan tertentu. Jadi dia mempelajari kemudian memperoleh kesimpulan bahwa fenomena tertentu gitu ya itu bisa digeneralisir gitu. Nah, kalau orang yang mengatakan bahwa teori dan kenyataan beda, itu berarti sebetulnya dia tidak paham arti teori itu. Jadi kalau di kimia kan ada teori, kemudian ada teorema, ada hukum ya. Nah, itu kan masing-masing berbeda ya. Makanya kadang kita sebut hukum apa, kadang bisa teorema Pitagoras, terus kemudian ada hukum apa, itu kan beda ya artinya kalau dalam kimia itu. Nah, yang seperti itu harapannya nanti kalian bisa paham. Oke, mungkin kita masuk lanjutkan ke teori yang ketiga tentang asam basa. Nah, asam basa ini teori yang lebih general, itu adalah teori definisi Lewis, di mana di sini didasarkan tidak lagi berdasarkan keluar proton, keluar donor proton, aseptor proton, atau tidak hanya asam basa konjugat misalnya gitu ya. Jadi Arrhenius itu kan keluar proton, keluar OH. Kalau yang ini, yang satu lagi kan donor proton, aseptor proton yang berasal dari. Nah, kalau yang ini dia didefinisikan berdasarkan pasangan elektron. Nah, sekarang kalau misalnya kita merujuk pada asam Lewis, nah asam Lewis itu adalah spesies yang bisa menerima pasangan elektron bebas. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau misalnya saya punya H+, ini bisa nggak kita definisikan dia sebagai asam Arrhenius? Yang gampang dulu. Saya mau tanya dulu. Halo? Ada yang ini dong, biar nggak capek, biar nggak lama-lama manggil. Sandy ya? Sandy ada, Sandy? Hadir, Pak.
Oke, Sandy, H+. Dia definisi asam di mana adanya? Jangan lupa ya. Kalau lama-lama gini biasanya suka lupa ya. Arrhenius ya Pak. Arrhenius, dia basic definition dari Arrhenius. Sekarang masih Sandy. Saya punya BF3. Arrhenius bisa menjelaskan atau menurut Sandy ini asam atau basa? Asam Karena karena bisa menerima hapus. menerima H+, jadi HBF3 ya. Jadi dia misalnya kita punya F lagi ya, F kayak gini misalnya ya. Nah, terus kemudian ada B gitu di sini, BF3. Nah, kemudian dia masuk, kemudian jadi BF, ini minus berarti ya. BF4 minus gitu ya. Nah, berarti kan boron ini dia menerima satu pasangan elektron. Nah, sifat dia bisa menerima pasangan elektron, nah artinya dia bersifat asam ya, bersifat asam ya. Nah, contoh lain biasanya yang kalau misalnya ada di reaksi ini adalah AlCl3. Nah, AlCl3 ini katalis ya, katalis banyak digunakan untuk misalnya reaksi klorinasi. Nah, ketika ini direaksikan dengan Cl2 gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kita bisa memiliki suatu senyawa misalnya Cl4 minus tambah Cl, sorry, saya bilang minus kok ininya. Misalnya seperti ini. Nah, maka di sini ini juga apa namanya, Al di sini dia adalah sebagai penerima elektron. Maka dia bersifat sebagai asam. Contoh lain, saya punya katakan apa ya? Ini aja, SO3. SO3 strukturnya gimana, masih ingat Lewis? Menggambar Lewis? S itu ada berapa? 6 ya. S ada 6. S dengan O. Gambar dulu. 3. Atau ditulis dulu ya. S sama dengan 6. O kali 3 sama dengan berapa? 18 ya. Kan 6 juga ya. 6 kali 3, 18. Jadi totalnya adalah berapa? 24 ya. SO, SO, SO. Ini sudah ada berapa? 6. Kurangi 6 kan. Sisa berapa? 18. Nah, kemudian 18 ini sebarkan dulu di apa namanya? Substituen gitu ya. Gini. Nah, sekarang apakah ini sudah aturan oktet? Oktet untuk O, tidak oktet untuk S misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu misalnya ini harus kita apakan? Apakah SO3 kita tinggal pindah 2 gitu ya misalnya. Misalnya kalau kita pindah 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Apakah SO2 ini bentuknya seperti ini? Ini saya buat begini saja ya biar gampang gitu. Nah, kalau misalnya dilihat seperti ini, ingat kembali muatan formal ya. Muatan formalnya ini -1, -1, ini 0, ini +2 ya. Terlalu banyak muatannya, maka kita pindahkan lagi semuanya. Nah, sekarang kalau kita pindahkan lagi semuanya, maka SO3 ini saya mereview sedikit.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita punya semuanya muatannya 0, kan ya. Nah, ini 0, di sini juga 0. Begitu. Ini menggambar struktur Lewis. Nah, sekarang SO3 ini apa? Dia asam atau basa? Atau ingat nggak reaksi SO3 dengan air? Jadinya apa? Jadi lupa ini H2SO4 kayaknya bukan, Pak. H2SO4. H2SO4. Iya betul, H2SO4 jadinya. H2SO4 ya. Nah, sekarang kalau pakai konsepnya apa namanya, Bronsted-Lowry, susah ya. Mana misalnya asam, mana konjugat asam, susah ya karena di sini H2O kan tidak berpasangan. Nah, maka konsep ini akan jauh lebih mudah kalau misalnya kita pakai konsep asam basa Lewis. Kalau misalnya kita pakai konsep asam basa Lewis, ya, maka kita tahu bahwa S ini dia dapat mengubah ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal, sehingga di sini H2SO4 ini saya langsung tulis aja strukturnya ya. OH, OH. Jadi satu masuk, OH-nya satu masuk di sini, ini satu lagi yang dari sini. Nah, sehingga sekarang kita tahu bahwa S ini menerima satu pasangan elektron. Menerima pasangan elektron artinya SO3 ini adalah asam. Ya. Jadi ini adalah asam. Nah, kalau seperti ini kan susah ya. Maksudnya di sini H2O-nya apa sih? H2O-nya asam atau sebagai basanya gitu. Kalau pakai Bronsted-Lowry. Tapi kalau misalnya pakai asam basa Lewis, sini sudah jelas banget bahwa H2O ini adalah sebagai basa. Paham tidak? Paham ya, harusnya. Saya sambil minum, dari pagi udah duduk terus. Pinggangnya sakit. Ada yang mau bertanya dulu? Di Pak, sini? mau nanya, Pak. Saya masih bingung, Pak, yang buat SO3 kenapa jadi asam. Asam karena dia menerima pasangan elektron. Nah, sekarang kalau saya hapus dulu di sini ya. Saya hapus dulu sebentar. Ini nggak apa-apa ya, saya agak sedikit konsepnya menjauh sedikit, tapi mudah-mudahan sih masih ya, tidak terlalu berat. Ini saya mau menunjukkan bagaimana SO3 ini menjadi ini ada garis. Bagaimana SO3 ini menjadi H2SO4 misalnya ya. Nah, di sini kemarin kalian sudah lihat ya konsep parsial itu juga ekstra. Saya nggak tahu ini apa namanya terlalu ini atau enggak, tapi mudah-mudahan sih masih bisa ya. Nah, sekarang di sini saya punya OH. Saya kok jelek. H2O. H2O ini bentuknya kan begini ya. Nah, sekarang kalian lihat. Di sini pasangan elektron bebas masuk. Ya. Ini karena saya buat ini yang sebelah sini, biar gampang. Maka pasangan elektron bebas pada ikatan ini kan jadinya lebih ya. Ini aja kan S-nya udah 12. Nah, sekarang di sini dia berpindah ya, ke sini. Nah, ini kelihatan kan bahwa S masuk ke sini. Nah, sekarang ada intermediate. Nah, ini apa payahnya saya ya kalau bikin garis-garis ini. Nah, ini nggak apa-apa ya. Jadi ke sini dulu. Kita akan punya intermediate yang seperti ini. Ini saya skip dulu tulisan garis-garisnya.
Nah, ini akan jadi O minus, di sini O. Ini karena dia bereaksi ke sini ya. Nah, ini muatan formal aja sebetulnya. Ini jangan dibingung-bingung. Ini muatan formal ya, jadi positif. Ini HH ya. Nah, karena dia ini positif, nah ini nanti dia diambil H-nya ke sini. Nah, sehingga sekarang ini jelaskan bahwa ikatan yang baru ini terbentuk karena O menyumbangkan pasangan elektron bebas ke S. Penerima pasangan elektron bebas atau penerima pasangan elektron itu adalah asam by definition dari Lewis acid. Nah, ini sudah pernah diajarkan bahwa SO3 itu adalah ceritanya dia asam apa namanya istilahnya itu? Oksida asam ya, oksida asam. Nah, sekarang dari sini kalian tahu kan bahwa memang ternyata SO3 itu adalah oksida asam karena dia atau asam, senyawa asam karena dia menerima pasangan elektron dari mana? Dari salah satunya bisa dari H2O. Begitu. Sudah lebih paham? Sudah, Pak. Oke, ya mudah-mudahan perlahan aja nggak apa-apa kalau ini saya penjelasannya agak masuk ke organik dikit. Tapi mudah-mudahan masih bisa. Ada yang mencatat, kalau tidak saya mau hapus ya tulisannya. Cukup ya, saya hapus intinya biar kita masuk. Nah, salah satunya tadi misalnya yang BF3 itu adalah terjadi di pembentukan ikatan kovalen koordinasi katanya. Ikatan kovalen koordinasi itu biasanya pada reaksi asam basa yang menerimanya itu adalah asam sama. Nah, ini kalau basa Lewis itu apapun dia yang bisa menerima pasangan yang bisa mendonorkan elektron. Nah, ini banyak sebetulnya basa Lewis ini. Nah, contohnya kalau di sini kan tadi misalnya kalian punya F minus, ya. F minus ini bisa jadi basa Lewis. Kemudian ada kalau misalnya yang netral ya, yang netral itu bisa juga NH3. Nah ini saya tulis di mana? H3N ya, saya tulis gini aja. Ini kan ada pasangan elektron bebasnya juga. Ini juga adalah suatu basa Lewis. Nah kemudian ada juga kalau misalnya kita tadi air juga kalian sudah lihat H2O ada pasangan elektron bebasnya. Di sini juga H2O bisa menjadi basa Lewis, ya bisa menjadi basa Lewis. Ya, nah ini menjadi basa Lewis. Nah sekarang bagaimana kalau H2O ya ada misalnya reaksi tertentu, misalnya yang tadi dia sekarang itu menjadi suatu OH minus. Sebentar. OH minus. Di sini H2O-nya sebagai asam, sebagai basa. Dibandingkan dengan H2O ya, ketika dia ini reaksi separuh menjadi H3O+. Di sini kalau mau lebih lengkap ya, ini B-, misalnya B- itu basa. Tambah kalau ini ya sudah dia H+. Ya. Bagaimana melihat ini? Kan ini beda ya, yang keluarnya adalah HB ya, HB minus, HB minus HB menjadi HB. Bingung nggak kalau kayak gini?
Ini kalau bagi yang bawah sudah jelas ya bahwa H2O-nya itu sebagai basa Lewis kan, karena dia tadi mendonorkan pasangan elektron bebasnya ke H gitu ya, menjadi H3O+. Nah, sekarang kalau misalnya kasusnya seperti ini, nah dia H2O ini ya secara awal dia menerima pasangan elektron bebas ya. Jadi pasangan elektron bebas dari B dia ambil, tapi akhirnya dia putus gitu, terputus. Jadi H-nya yang salah satunya, jadi H yang ada di sini yang mengambil B minusnya, berarti di sini ya sama saja seperti asam basa Bronsted. Kalau ini sebagai basa, ini adalah sebagai asam. Nah ini kan bahasanya juga kan. Nah ini pakai saja konsep asam basa Bronsted juga bisa dipakai. Jadi H2O di sini adalah sebagai asam, H2O di sini adalah basa. Jadi tidak ada pertentangan ya antara sesuatu yang didefinisikan sebagai asam pada konsep Lewis, dia akan juga bisa didefinisikan atau bukan ya sesuatu yang didefinisikan oleh asam basa oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry pasti bisa juga didefinisikan oleh Lewis gitu. Itu tidak ada pertentangan maksudnya. Nah, tetapi terkadang asam atau basa yang mudah didefinisikan dengan Lewis terkadang sulit untuk didefinisikan dengan Bronsted-Lowry apalagi Arrhenius begitu. Oke. Nah, ini salah satu reaksi misalnya ya. Nah, ini reaksinya katanya netral, ini tadi yang saya sampaikan gitu. Mirip lah ya. Nggak mirip-mirip banget sih, saya pakainya F. Nah, di sini kita punya amonia. Karena dia itu mendonorkan elektron, otomatis dia basa, B-nya dia bisa menerima elektron, otomatis dia itu asam. Nah ini B ini jangan lupa ya bahwa B ini meskipun dia elektron valensinya itu hanya 3 elektron ya, kan dia itu apa? S2, P berapa? Ingat? P1 ya. S2, P1 kan, bukan S3 kan, nggak ada S3 seperti ini. Nah, meskipun dia itu hanya punya 3 elektron, ya, tapi dia ya akhirnya bisa dia senyawanya bisa pengecualian oktet, bisa jadi oktetnya kalau misalnya dia ya membentuk kompleks seperti ini ya, senyawa seperti ini. Nah, dia bentuknya itu adalah kovalen koordinasi, nah di mana pada B ini dia masih memiliki P-nya itu kan masih ada yang kosong ya. Jadi di P-nya itu ada yang kosong. P itu kan bisa mengambil sampai dengan 6 kan. Itu 2, 3. Ini kegabung. Maksudnya ini misah. Jadi bisa ada 3. Nah, awalnya sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk 6, ya tinggal masuk 2 lagi. Sehingga sekarang di sini dia bentuknya dari yang awalnya adalah sp3d 2 sp2 menjadi di sini ini sekarang untuk B-nya ini adalah sp3. Ini saya bolak-balik terlalu banyak ya. Tapi nggak apa-apa ya buat pengetahuan. Nah, di sini ini senyawa adisinya katanya. Senyawa adisinya di sini NH3 sebagai basa, kemudian BF3-nya sebagai asam Lewis. Dan ini tidak bisa dijelaskan oleh konsep manapun selain konsep Lewis. Bronsted-Lowry-nya tidak masuk, Arrhenius apalagi. Nah, kemudian tadi ini salah satu contoh lain, kalau misalnya basa, atau misalnya asam Lewis itu apa? Nah, salah satu asam Lewis lainnya kalau misalnya dia itu adalah suatu senyawa gitu ya, senyawa katakanlah organik gitu, yang C atau S gitu ya, atau juga yang O si jarang mungkin P gitu ya. Nah, ini
asam Lewis ini dia bisa terbentuk dari pemindahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, ini contohnya mirip dengan yang tadi saya jelaskan dari SO3 ya. Di sini kita punya CO2, kita punya basa. Nah, basa OH-nya itu pasangan elektron bebas dari O-nya yang menyerang ke C. Nah, kemudian ikatan rangkap ini berpindah menjadi pasangan elektron bebas sehingga hanya tersisa di sini ikatan tunggal saja. Nah, pembentukan ikatan baru disertai dengan ada yang menjadi ikatan tunggal, ini juga adalah salah satu contoh reaksi ya, asam basa. Nah, di mana di sini asam Lewisnya itu adalah CO2, sedangkan basanya itu OH-. Gitu. Nah, ini seperti yang sampaikan banyak sebetulnya ya konsep ini. Jadi basanya itu bisa Cn- gitu ya, seperti ini ya Cn-. Nah, kemudian bisa juga tadi misalnya NH3, H3N juga bisa. Kemudian di sini bisa juga yang masuk untuk kasus seperti ini misalnya H2O. Nah, ini sifat-sifat seperti ini ya, yang basa-basa Lewis seperti ini ada istilah lainnya namanya itu nukleofil. Itu nantilah. Jadi basa Lewis ini kata lainnya sebetulnya nukleofil. Jadi memasukkan salah satu pasangan elektron. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Mudah-mudahan tadi udah cukup ya dengan SO3 tadi. Nah, apa saja asam Lewis di sini ya bisa dia itu adalah molekul atau ion yang kulit valensinya itu elektron di kulit valensinya itu tidak lengkap, contohnya Br3 atau H+. Nah, kemudian bisa juga dia itu adalah senyawa dengan valensi lengkap gitu ya. Nah, tetapi dia punya ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 yang bisa berpindah. Sehingga elektronnya bisa masuk ke intinya tadi. Contohnya CO2, SO3, kemudian NO2 juga sama aja ya. Pokoknya yang asam-asam oksida asam ya, misalnya NO2, kemudian ada SO3, SO2, ini sama-sama aja ini juga dia bertindaknya sebagai asam. CO juga ya sama saja. Nah, kemudian di sini bisa juga dia suatu molekul atau ion yang dia masih bisa aturan oktetnya itu bertambah. Contoh tadi yang ini SO2 yang masih bersih. SO2 karena di SO2 beda ya, kalau misalnya SO3 kita lihat lagi strukturnya, berarti ini saya salah. SO2 karena kalau SO3 kasusnya sudah cukup ya. Kita belajar dikit S biar ininya nyambung semuanya. 6 O kali 2 sama dengan 12 ya. Berarti di sini adalah 18. Kalian punya S awalnya seperti ini dulu kan. O dengan O dikurangi 4 ya. Ini kasih tahu saya kalau saya salah itu. Kemudian 12, kemudian disertakan di sini. Ini ya. Kok 12 tuh kan saya salah. 14 ya. 14 ini sudah begini, ditambahkan lagi 1 di sini di tengah karena ini tidak bagus ya oktetnya matan formalnya -1 di sininya itu berarti -2 ya. Nah, maka di sini juga sama, kita harus memindahkan ke ikatan rangkap kan. Jadi dia dibuat ikatan rangkap seperti itu. Ini saya ngitungnya benar nggak ya tadi? Ini 6 dikurangi 2 minus 2, ya ini adalah plus 2 ya.
plus 2, berarti SO ini akan memiliki Lewis-nya seperti ini. Nah, di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Nah, kalau misalnya SO3 kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kan SO3. Kalau SO3 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi kalau dia bereaksi di sini yang terjadi lebih dahulu adalah dia menambah sistem oktetnya dulu. Ya, sistem oktetnya dulu yang katanya bertambah, tapi sebetulnya ya sama saja. Nanti kalau dia jadi H2S, H2S, ya masuknya tetap aja sih masih mirip sebetulnya. Oke, ini salah satu contoh asam Lewis-nya. Nah, di sini ini tadi yang asam Lewis, yang ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya sama aja, ini juga ion sulfitnya itu adalah 10 sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kok saya salah gitu. Oh, ininya seperti ini ya. Salah ini kayaknya. Ini salah kayaknya ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini S-nya kan minus 1. Ini di sini SO2. Ini kayaknya salah ya. SO2 kan kalau di sini itu kan 6 dikurangi 3 kurangi 2 ya. Plus 1 kan. 1 plus. Yalah, nanti kita lihat lagi. Ini kayaknya salah. Tapi begitulah dia menjelaskan yang untuk SO2-nya. Jadi katanya di sini SO2 yang awalnya itu adalah 8, kemudian menjadi 10. Salah ini kayaknya. Nantilah saya cek lagi. Nah, sekarang kalau misalnya untuk basa, kalau misalnya tadi ada dia menerima, nah sekarang dia itu yang memiliki pasangan elektron bebas ya. Ada pasangan elektron bebas. Contohnya dia bisa O2 minus atau misalnya NH3 atau yang enggak susah-susah O2 minus ya. OH juga sama saja. OH minus juga sama, dia adalah basa Lewis juga. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa semua konsep Lewis, semua konsep asam Bronsted atau Arrhenius itu bisa didefinisikan ke Lewis. Nah, tetapi tidak kebalikannya. Terkadang Lewis tidak bisa dijelaskan oleh Bronsted, terkadang tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius, begitu. Nah, tetapi semua Arrhenius asam dan semua Arrhenius asam itu adalah pasti asam dari Lewis juga. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga ya. Kalau misalnya dibalik, ini dia sebagai basa, maka ini kan udah pasti asam ya. Ini H3O+, ini mah sudah pasti asam. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang menerima pasangan elektronnya ini adalah di sini satu saja sebetulnya. Jadi H-nya satu, salah satu menerima pasangan elektron, tapi ya secara molekul keseluruhan dia itu tetap asam. Nah, kemudian di sini ada air, di sini ada NH4+. Sebenarnya kalau di sini, kalau misalnya reaksinya dibalik, ya tetap saja ini adalah asamnya. Nah, ini adalah basanya. Nah, ini kan asamnya, asam. Jadi tetap ya. Pasangannya asam menjadi basa, basa menjadi asam. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, ini masih teori. Masih gampang. Ini basa, asam, saya kira ini sudah. F, BF minus tadi sudah. Ini adalah basa asam, tadi saya sudah jelaskan. Nah, contoh lain, SeO3 ya sama saja ya. Ini kayak konsep dari SO3 ya. Nah, ini yang mungkin
bisa menarik juga untuk dilihat ya. Kalau saya lanjutkan dulu. Di sini misalnya saya punya SO3 ditambah OH minus ya, OH minus. Saya gambar seperti itu saja. Nah, ini apa yang kita akan bentuk adalah ini pastinya kita akan memiliki SO4 minus. Jadi ingat lagi bahwa muatan itu kiri dan kanan harus sama ya. Jadi kiri dan kanan harus sama. Jadi kalau misalnya kalian menemukan muatan kiri lebih besar dari muatan kanan itu artinya ada yang salah dengan perhitungannya. Jadi antara reaktan dan produk itu untuk reaksi setengah ini harus sama jumlahnya. Oke, kita lihat di sini mana yang merupakan asam Lewis. Asam Lewis yang mana? NO2 min bukan, Pak? NO2 min atau kita lihat ya. 2 plus. Fe2 plus ya yang paling memungkinkan menerima, paling mudah sih kayaknya Fe2 plus. Fe2 plus. Sekarang kalau misalnya dari struktur, kalau ini jelas dia ada pasangan elektron bebasnya, di sini juga ada pasangan elektron bebasnya. Nah, terlihat. Nah, sekarang kalau NO2 min ya mudahnya sih di sini ya misalnya ya seperti ini saja ya. Ini N gini, kemudian ini seperti ini ya. Kemudian saya hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begini ya. Berarti kan di sini, ini kalau mau ngecek struktur ya, ini saya agak cepat. Berarti kan di sini 5, kurangi 3 ya, kurangi 3 ikatan, dikurangi 2 pasangan elektron bebas, sama dengan 0 kan. Nah, di sini O-nya di sini, ya, ini 1, 2, 3. Begini, ini kan berarti kan 6 dikurang, kok sama dengan 6 dikurangi 1, kurangi 6, kan ini sama dengan minus 1. Nah, berarti kan di sini memang charge-nya ini minus 1. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, sepertinya dia itu lebih, ya ini dari HNO2 ya, HNO2. Kalau HNO2 hanya diambil kan dia jadinya basa sebetulnya. Kalau ininya kan asam. Tapi kalau udah seperti ini dia jadi basa. Nah, berarti Fe ya, yang merupakan asam Lewis. Fe2 plus karena dia sudah kehilangan 1 elektron gitu. Nah, kemudian kalau ya dia masih bisa menerima elektron lagi. Ya, menjadi Fe. Sebentar, ada yang saya ingat-ingat. Mungkin mikirnya ini ya. Kalau kalian berpikir Fe2 plus menjadi Fe3 plus ditambah elektron ya. Mungkin ada yang berpikir ini ya, tambah E minus. Kalau ini kan prinsipnya apa? Oksidasi reduksi. Ini apa ini? Reaksi ini. Halo? Oksidasi, Ya, Pak. oksidasi. Ini kalau ini oksidasi. Nah, ini di sini kita belum ya. Jadi jangan membayangkan yang ini maksud saya. Jadi kalau membayangkannya yang ini memang seakan-akan elektron yang bisa menerima elektron itu adalah Fe3 plus kan. Sehingga dia bisa menjadi Fe2 plus gitu. Nah, ini oksidasi reduksi itu sekarang ya. Saya kalau jadi lupa ya. Nanti yang ini 2 ya.
elektrokimia itu setelah termodinamika. Nah, jadi kalian harus siap-siap tuh. Ujian 2 bakal lumayan. Jadi ada termodinamik sama elektrokimia ya kalau nggak salah ya materinya. Nah, ini jangan bayangkan ke sini dulu. Kalau di sini bayangkannya ya misalnya tadi BCl3 ya sama saja mau BF3 gitu. Saya tambahkan dengan Cl- gitu. Nah, di sini kok kayak gini. Ini Cl gitu ya. Nah, ini masuk aja gitu. Jadi mungkin kalian belum perlu membayangkan ke arah oksidasi reduksinya dulu ya. Tapi biasanya metal itu dia memang akan menjadi Lewis, biasanya asam Lewis. Oke, ini elemen, kemudian oksida. Kok saya lupa, ini saya kira udah pernah ya. Ternyata ini baru munculnya sekarang. Nah, ini konsep oksida non-metal tadi. Semua oksida non-metal itu adalah biasanya asam ya. Jadi biasanya ada juga misalnya anhidrida gitu ya. Anhidrida ini contohnya sini tadi. Misalnya SO3 tadi kan yang saya sampaikan. Kemudian ada katakanlah SO2, apapun itu mekanismenya ya. Ada NO, misalnya NO2 gitu ya. Kemudian kalau NO suka ada ini ya, N2O4 misalnya. Nah, ini apapun itu akhirnya dia itu kan menjadi ya biasanya asam juga sifatnya itu, sifat asam. Sorry, N2O5, kok saya N2O4. Tapi N2O4 juga ada ya. Nah, ini saya hapus dulu biar nggak tabrakan. Nah, ini seperti ini semuanya. Nah, ini kemarin saya sempat cerita ya bahwa kalau misalnya CO2 kalian tiupkan ke air, itu airnya itu akan jadi asam kan. Nah, ya ini juga kesetimbangan sebetulnya, di sini juga kesetimbangan. Nah, ini menjadi H+ ditambah HCO3 ya, HCO3-. Nah, ini jadi benar ya, jadi meniup air dengan kalian bernafas kan mengeluarkan CO2. Jadi meniup air itu akan menyebabkan airnya itu menjadi asam. Tapi jangan juga nanti kalian termakan isu-isu air basah, air asam, gitu ya. Kemudian jangan meniup air karena nanti airnya asam terus darahnya jadi asam. Ya air sebelum masuk ke darah, gitu kan, airnya masuk dulu ke mulut itu kan mungkin dia mengabsorpsi airnya tidak optimum ya. Biasanya kan di pencernaan, di usus ya, usus. Saya lupa apakah di lambung udah mulai diserap, tapi yang jelas kalau nggak salah usus kan yang menyerap air itu. Nah, sebelum air masuk ke usus, air itu ketemu dulu dengan asam lambung. Asam lambung itu adalah HCl. Dan HCl yang ada di asam lambung itu pekat. Jadi itu omong kosong kalau ada yang bilang harus minum air basah. Basahnya kalian basah apa? Nggak ada juga yang minum NaOH 1 molar gitu. Nah, ini mah sama aja kayak mau bunuh diri. Ini malah merusak NaOH. Nah, jadi basah lemah air ajaib, air apa itu ya bisa dipastikan hoax lah ya. Karena pada akhirnya dia akan ketemu dengan asam lambung yang sangat asam, ya akan dinetralkan dan masih akhirnya itu ya asam-asam juga. Begitu. Oke, lanjut tadi dari kita hoax buster. Nah, sekarang berbeda kalau misalnya dengan oksida oksida tadi non metal ya. Nah, oksida metal itu biasanya dia itu merupakan suatu basa ya, dan basanya juga nggak main-main. Biasanya kan dia basa yang sangat kuat ya, karena dia bisa tadi bereaksi dengan asam. Ini saya tuh kalau lama kelamaan udah lupa ya. Jadi saya tuh ngajarin ini tuh kali ya, maksudnya itu diajarin semester lalu atau tahun lalu, kadang saya suka lupa.
Nah, ini contohnya di sini ini adalah naungsida organik bersifat basah. Dia bereaksi air dengan sangat kuat, sehingga menghasilkannya sih ya NaOH juga gitu ya. Sama-sama saja. NaOH. Sebentar, saya memikirkan sesuatu. Susah ya, kalau asam basa ini menjelaskannya agak ini juga. Tapi yang jelas dia masih merupakan basa karena dia bisa bereaksi dengan asam juga. Kalau bereaksi dengan asam, ya nanti akan keluar sebagai NaOH dan garam dari asamnya. CaO misalnya jadi CaOH, nah kalau ditambahkan asam itu misalnya HCl jadi CaOH. Ya, CaOH ditambah OH sama Ca-. Bentar, saya berpikir lagi mikirin sesuatu. Ya, nanti dulu. Nah, ini metal oksida ini dia itu berupa padatan, biasanya dia sukar larut kan, seperti yang sifat yang kemarin. Nah, karena sifatnya katanya dia sangat kuat terhadap kristalnya, dia tidak bisa menghilangkan H+ dari H2O. Nah, tetapi di sini yang bereaksinya itu kan O2- ya, ada O2 minusnya, nanti O2 minusnya bereaksi dengan air. Jadi kalau misalnya dipecah NaO, ini di sini kan ada O2 minus, Na plus O2 minus gitu. Nah, O2 minus ini O2 minus bereaksi dengan H2O ya. Nah, ini akan menjadi 2OH minus, sehingga keseluruhannya ini reaksinya ya tadi ya, NaO ditambah H2O menjadi ini Na ini mana yang harus saya setarakan? NaO jadinya di sini harusnya 2E. Ini ada yang salah, N2O. Sorry. Makanya kok saya bingung. N2O N2O. Jadi Na, jadi akan jadi 2 NaOH. Gitu. Oke. Kalau misalnya ini yang metal oksida biasa selain alkali ya, ini maksudnya yang ini kalau ini kasusnya alkali. Tapi kurang lebih mirip-mirip lah ya reaksinya seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini katanya dia tidak bisa bereaksi karena dia terlalu solid ya, terlalu solid. Misalnya Fe2O3 gitu. Fe2O3 mungkin salah satunya. Fe2O3, nah ini katanya harus direaksikannya itu dengan asam yang kuat. Nah, kalau misalnya nanti asam yang kuat, nanti keluar O-nya, nah baru nanti bereaksi dengan O2 minus, ya jadinya ini H2O ya. Jadinya H2O, nah kemudian menjadi garam. Kalau ini.
Ya, H2O dan garamnya. Jadi kalau misalnya di sini Fe2O3 kalian reaksikan dengan misalnya HCl ya. Dengan HCl, nah ini nanti ya jelas di sini nanti akan menjadi FeCl3. Tapi karena ini sistemnya dalam larutan, kemudian spektator ionnya dihilangkan, reaksinya kurang lebih bisa digambarkan seperti ini. Ini penyetaraan reaksi ya, mirip aja dengan penyetaraan konsep penyetaraan reaksi itu. Jadi yang ada yang kurang oksigen ditambahkan oksigen, kemudian ditambahkan air, kemudian H-nya nanti ditambahkan H+. Nah, sekarang di sini ini ada 6+, di sini juga ada 6+, maka ini penyetaraan reaksinya sah gitu ya, yang kemarin itu. Ya mirip-mirip lah ya. Tapi yang jelas di sini tidak ada oksidasi reduksi. Di sini Fe-nya adalah 3+, O-nya tetap 2-. Nah, ini yang membedakan reaksi asam basa dan reaksi oksidasi. Ada yang bertanya dulu? Kayaknya saya kelamaan ya. Nah, ini bikin teori-teorinya. Oke, sekarang apa yang terbentuk dari P2O3? A, B, C, D. Ada yang ingat? Ini kalau yang double-double ini memang agak sulit ya. Nah, misalnya kan yang kalau SO3 ditambah H2O, itu mah gampang ya. Kalian tambahkan saja langsung, jadi H2SO4. Ini kan nambah H2O kan. Kemudian yang SO3, SO2 juga sama. Kemudian kalau misalnya NO2 juga. NO2 juga sama, jadi menjadi sebentar. H2O tambah NO2 juga ini agak-agak ini ya, nggak seimbang ini. Jadi yang paling mudah tuh yang kayaknya ini doang. Selebihnya sih kalau ini agak ini. Jadi ini HNO3 ya, HNO3, tapi H-nya nggak sama tuh. Jadi masih harus diseimbangkan. Nah biasanya kalau ini itu adalah N2O5 ya. N2O5 ditambah H2O. Mungkin ini N2O5 ya, ini kali salah saya reaksinya, tapi kayaknya sih benar. Nah kalau ini dia akan menjadi kalau kita tambahkan double gitu ya, ini seakan-akan kan jadi kayak H2N2O6 gitu, kayak ini kan HNO3 juga ya, HNO3. Seperti itu. Nah yang ini saya juga agak lupa sebetulnya. H3PO3 bukan? Ya? Iya, jawabannya 3. H2PO3. Ya benar. Nah, yang kayak gini memang suka agak susah juga ya, harus agak dihafal sih. Ini itu yang ada itu di kemarin ya, yang di pas semester 1 ya. Yang oksida-oksida ini. Itu silakan dicari loh. Ini bagaimana supaya nggak kebolak-balik. Nah, ini penyetaraannya juga ternyata susah ya. Ini bagus nih, bisa jadi soal. Jadi kan H2O ditambah P2O3, kemudian jadi H3PO3 nih. Kerjain setarain tuh. Ini lumayan juga tuh. Beban menyetarakan reaksi. Ya, nantilah. Bukan sekarang itu. Oke, di sini ini tadi jawabannya sudah. Oh, itu penyetaraannya ada. Ditambah 3H2O menjadi 2H3PO3. Iya, ini sangat tidak trivial.
Nah, ini tadi kayaknya sesudah ya. Nah, ini juga ditambah H2O. Kalau misalnya apa namanya, ion metal tadi ya, berarti ion metal ini secara Lewis kan dia adalah sebagai asam Lewis karena dia bisa membentuk apa namanya, kovalen koordinasi tadi ya, kovalen koordinasi. Jadi N-nya masuk tanpa mengubah, H2O-nya bisa masuk tanpa mengubah muatannya. Jadi tanpa mengubah muatan, sehingga tadi misalnya kalian punya Fe 2+ ditambahkan air, ya sudah jadi senyawa hidrat saja, senyawa metal ion hidrat saja. Nah, muatannya bisa bebas mana saja tergantung ionnya. Nah, contohnya di sini apa nih? Oh, ini reaksinya ya. Ini contoh reaksinya kalau misalnya ada Mn+, nah kemudian ini semacam yang parsial-parsial itu. Jadi di sini kalau dia reaksi hidrasi ya, reaksi hidrasi metal ion. Nah, hidrasi metal ion di sini katakanlah dia H2O N+ gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya bentuknya seperti ini, ada OH lain, kemudian diambil ya salah satunya. Nah, sekarang kan muatannya itu salah satunya kan diambil oleh OH ya, karena kan dia katakanlah tadi N+. Nah, sekarang OH itu kan minus, ya berarti dia N-1 sekarang. N-1+, gitu dikurangi 1 kalau keluar H3O+. Jadi metal ion terhidrasi ini merupakan suatu senyawa asam lemah. Kita masih banyak ya ini. Saya kok lupa apa saja. Nah, ini contoh lain. Di sini kita punya AlOH3. Kalau AlOH3 ini unik ya. Misalnya kita kan punya NaOH ya. Misalnya sebentar. Oke, OH3. Misalnya kita punya NaOH ya. NaOH itu kan akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Sehingga jelas bahwa NaOH ini adalah suatu basa kan ya, karena dia menghasilkan basa. Nah, tetapi di sini kalau misalnya kita memiliki AlOH3 ya, kalian tambahkan dengan asam, maka OH-nya bereaksi dengan asam menghasilkan Al3+ menjadi H2O. Nah, tetapi kalau direaksikan dengan basa ya, ditambah basanya lagi, dia menjadi AlOH 4-. Nah, ini adalah konsep apa? Kalau bisa jadi asam menjadi basa, berarti Al-nya itu adalah amfoter ya, berarti ya. Ini kalau dua-dua gini amfoter biasanya. Tapi menarik ya, jadi memang harus hati-hati kalau misalnya untuk, karena di sini kalau kalian punya NaOH ya, NaOH untuk alkali ya, itu tidak ada yang terjadi. Jadi kalau misalnya NaOH kalian tambahkan dengan OH- ya sudah jadi NaOH yang tambah basa aja. Jadi basanya nambah saja, tapi tidak akan menjadi NaOH 2 kali gitu ya, minus itu nggak ada. Nah, ini untuk asam-asam Lewis saja dia bisa seperti itu. Tadi udah bahwa metal ion terhidrasi itu bisa berperan sebagai asam yang lemah. Tadi contohnya AlOH3 atau misalnya yang lain. Tadi yang keluar OH H3O+. Ya. Nah, kemudian di sini semakin besar muatannya, semakin kuat juga keasaman dari logamnya tersebut. Nah, ini keasamannya biasanya kalau kalian punya tabel periodik, nanti dari kiri ke kanan, itu keasamannya katanya meningkat. Tetapi kalau misalnya dari atas ke bawah, nah itu keasamannya menurun.
Jadi mirip-mirip dengan konsep keelektronegatifan ya. Makin ke atas itu makin tinggi, bawah itu makin turun. Begitu. Ini saya mau lihat dulu ya. Saya lupa kok ini sampai ke sini ya. Sebentar. Saya mau cek dulu apakah ini memang diajarkan sampai ke sini atau kesepakatannya nggak sampai sini. Sebentar ya. Ada tahu bulat lewat. Sampai mana sih? Sebetulnya, saya lupa. Asam basa oksida ini sudah. Ini juga sudah. Iya, nggak ada. Ini nggak sampai ke sana. Ada sih sedikit ya, tapi ini kayaknya ke aplikasi aja. Ini kayaknya nggak sampai ke sini deh konsepnya. Ini mungkin masuk sedikit saja sih. Ini nggak apa-apa. Kita lihat sebentar, ini sudah tinggal sedikit. Nah, nanti ada waktu kita coba lihat-lihat contoh soal ya. Oke, sudah kelihatan lagi ya. Nah, ini tentang keasaman metal ion terhidrasi. Nah, tadi berkaitan dengan muatan, makin besar muatan, kemudian ada juga katanya kekuatan kation. Nah, kalau misalnya muatannya meningkat, maka keasamannya itu meningkat, ya. H+-nya juga, keasaman H+-nya makin meningkat karena kemampuan dari logam untuk menarik densitas elektron dari O ke H-nya itu semakin besar, sehingga H-nya itu semakin mudah putus. Ini kenapa nggak bisa next? Nah, kemudian kalau misalnya ukuran kationnya turun, keasamannya naik, ya sama saja tadi ya. Jadi kalau misalnya ukuran ke bawah itu kan ukuran membesar. Nah, kalau ukurannya membesar, berarti ini berkaitan ya. Misalnya kalian punya Fe2+ dibandingkan dengan Fe3+ ya. Tadi di yang awal bahwa muatan makin banyak dia semakin asam. Nah, di sini juga kita tahu bahwa ukuran Fe2+ itu lebih besar kan, daripada Fe3+. Nah, sehingga keasaman memang sama saja. Jadi artinya keasaman di sini di Fe ini akan meningkat. Nah, ini implikasinya kalau ke bawah, karena ke bawah itu ukuran membesar, ke bawah dari tabel periodik, maka ukuran kation membesar, keasamannya berkurang. Tadi sudah. Ini sama saja. Jadi kalau misalnya ukurannya itu mengecil, kemampuan dia untuk menarik elektron density makin besar karena ukurannya kecil, sehingga keasaman makin meningkat. Nah, contohnya di sini ada LH2O6 3+ aqueous. Nah, ketika ada air tambahan, nah di sini diambil salah satunya ya. Jadi AlH2O 5 kali ditambah OH. Nah, kalian perhatikan bahwa sekarang N-nya itu jadi N-1. N-1 plus ditambah H2O. Muatan secara totalnya ini masih 3 dengan 3. Jadi muatan ini reaksinya setara kan. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih asam. Ini mah udah jelas ya. Saya kira ada yang lain. Fe atau Fe3+, berarti kan Fe3+, CO2+, berarti CO2+ kan makin banyak. Nah, plusnya kan ukuran makin mengecil juga.
kemudian muatan juga paling. Jadi semuanya yang maksimum ya. Nah, tadi acidity naik ini sama saja. Nah, ini misalnya alkali metal ion semuanya sangat lemah. Nah, ini makin ke bawah makin ini ya. Ya bertambah satu ukuran. Nah, kemudian alkalin ini juga lemah katanya. Keasamannya, nah ini oke. Ini kita bisa coba. Silahkan P2O5 udah jelas ya. Tadi P2O5 itu adalah apa? Asam atau basa? Asam. Asam kan ya, karena bereaksi dengan air jadi H3PO3. H3PO3. MnO2 asam atau basa? Basa, Pak. Basa ya. Kalau ini karena dia itu adalah oksida logam. Nah, ini reaksinya cukup rumit juga ya. Ini malah beda ya. PO5-nya menjadi kenapa begitu? Sebentar. Benar kan ya tadi yang tadi itu P2O3 atau P2O5? Yang sebelumnya. Kok saya lupa. Tadi itu P2O3 ya? P2O3, Pak. O3 ya? Oh, oke, berarti benar ya ini PO4 ya. Saya salah. Oke, kalau udah lama saya tuh ngajar dari pagi ya. Pagi dari jam 7. Kemudian lanjut diskusi mahasiswa bimbingan persiapan seminar tadi sampai setengah 12. Sekarang lanjut lagi jam 1 ngajar, jadi harap dimaklum kalau udah siang kayak gini, apalagi tadi Jumatannya hampir beres, hampir dekat ke jam 1. Fokusnya udah mulai agak berkurang. Ya, jadi ini H3PO4. Jadi berkurang 1 ternyata. Jadi kalau P2O5, kalau P2O3 tetap jadi PO3 ya. Kalau P2O5 itu jadinya PO4. Air yang masuknya sama-sama 3. Jadi itu bisa dihafalkan lah mungkin trennya itu seperti apa. Nah, ini MnO2 udah jelas basa, tapi dia karena dia itu non alkali ya, dia direaksikannya tuh harus dengan asam dulu, baru dia bereaksi. Tapi di sini bisa ya, suka aneh juga ya konsep. Kalau di sini direaksikannya justru dengan asam, mirip-mirip aja lah. Pokoknya akhirnya dia jadi kalau misalnya NaO ya jadi NaOH gitu, MnO2 jadi MnOH. Sorry. Oh, jadinya lebih ya. Jadinya kalau misalnya seperti ini, sebentar. Oh iya, ini penyetaraan. Mn2 plus 4OH minus. Kayak ada yang salah ya di sini. Ini kayaknya salah ya. Ini kan 2 plus 4OH minus. Ini kan muatan akhirnya kan OH minus ya, kelebihan. Salah ini kayaknya nih. Ini kayaknya salah sih. Ini kan muatannya aja ini 2 minus. Ini sih harusnya jadi MnO2. Harusnya sih ininya dikali 2 ya. Kalau misalnya coba saya kali 2 ya. Kali 2. 2, nah baru benar. Coba kalau tanpa ini kayaknya nggak setara ya. 4. Kalau misalnya gini, ini jadi 4. 4, 6.
MnO2. Ada yang bisa bantu? Kenapa saya jadi bingung begini? Ini kayaknya ada yang aneh. MN-nya 4 plus bukan? Mn 4 plus ya? Iya, ini Mn 4 plus harusnya. Tapi kan Mn 2 plus kan benar? Mn 2 plus bukan ya? Ini kayaknya kok kayak ada yang salah. Atau ini tuh harus reaksi apa? Nanti saya cari lagi ya. Nanti saya kemampuan berpikir saya sedang agak turun sekarang. Kok jadi aneh ya? Kalau seperti ini jadinya nggak setara aja. Tapi kalau seperti ini nih kayaknya setara secara ini stokiometrik. Tapi secara muatan jadinya nggak setara. Kalau seperti ini langsung. Ya nanti dicek lagi lah. Dicek lagi. Penyetaraannya bagaimana. Tapi saya jadi penasaran MnO2 apa namanya? Jadi Mn 2 plus. Saya bikin gini dulu ya. 2H2O ya. Ini kan sama. 2H2O supaya setara berarti di sini atau iya ya Mn itu harus 4 plus itu 2 plus ya. Gini kenapa jadi masa sih Mn-nya 4? Iya ya di sini Mn-nya 4 plus ya. Iya, kalau di sini jadinya reaksi redoks ya. Jadinya pantesan nggak setara-setara. Ya ini Mn-nya Mn 4 plus. Betul teman Anda. Terima kasih tadi siapa yang ngasih tahu? Halo, tadi siapa? Saya Pak. Siapa? Nggak kelihatan. Namanya nggak keluar. Firdaus Pak. Firdaus, oke, Firdaus hebat lah, keren. Ini tadi ya, Mn-nya salah ya, Mn 4 plus. Di sini kita belum berbicara tentang reaksi redoks. Jadi di situ harusnya Mn 4 plus. Oke, kemudian selanjutnya ada material keramik katanya ya. Material keramik itu poteri ya keramik. Katanya sudah 13.000 tahun. Dia misalnya kalau misalnya kalian punya batu bata dipanaskan, itu biasanya istilahnya material keramik, bisa porselen, kemudian lantai segala macam. Nah ini berasal dari silikat yang tadi dari silikon dan oksigen. Nah kemudian sekarang itu banyak advance keramik material di laboratorium. Cuma ini bukan bidang saya juga nggak begitu ini. Nah, katanya dia dipakai di di berbagai aplikasi. Nah kita lihat ininya biasanya sih pemanasan aja, pemanasan pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian ada proses sintering katanya, partikelnya menyatu menjadi suatu bentuk keramik, tapi masalahnya dia tidak susah untuk menjadi uniform, kemudian mudah pecah, kemudian karena tadi kadang dia tidak bisa di reproducibility-nya kurang. Ini ada proses sol gel, ini saya nggak tahu ya. Kesininya itu jarang sebetulnya ini ditanyakan di ini. Tapi kalian silahkan baca saja ya teorinya untuk seramik ini. Nanti saya lihat ini materi-materi saja. Ini contohnya hanya alkoksida ya. Alkoksida bereaksi dengan air. Saya nggak tahu juga kenapa ceritanya di keramik. Nah, ini contoh ion alkoksida. Alkoksida ini berasalnya dari alkohol ya. Jadi kalau misalnya metanol, atau saya tulis CH3, ini angka 3 maksudnya, CH3OH ya.
Nah, yang dinamakan alkoksida atau metoksida ini kalau misalnya dia bereaksi dengan B-. Saya tulis B- ini untuk menggambarkan basa ya. Nah, maka kita akan mendapatkan CH3O-. Nah, semua bentuk seperti ini adalah dinamakan alkoksida. Jadi, alkohol yang kehilangan satu asamnya, dia itu adalah alkoksida. Nah, dia itu asam. Asam. Dia itu basa yang biasanya sangat kuat, alkoksida ini. Nah, nanti di sininya ya Hb begitu. Nah, kalau di sini sudah jelas berarti alkoksidanya itu adalah yang ini ya. Ini kenapa Sol-Gel ceritanya tentang ini. Jadi kalau kita menambahkan air ke alkohol yang mengandung alkoksida gitu ya. Nah, alkoksidanya lama-lama digantikan ion OH. Nah, kemudian nanti terjadi reaksi hidrolisis. Nah, hidrolisis di sini salah satunya kalian misalnya punya ini alkoksidanya ya, maksudnya mungkin C2H5O ini etoksida. Kemudian ada zirkoniumnya, kalau ada H2O-nya seperti ini. Nah, salah satu sebentar. C2H5O. Oh iya, salah satu alkoksidanya nanti digantikan dengan OH- dan kalian menghasilkan satu C2H5O. Karena ini kebasaan ya. Jadi kebasaan kalau dibandingkan jadi OH- ya. Nah, kebasaan dari CH3CH2O- ini lebih basa dibandingkan OH-. Nah, ini konsep ini agak sulit kalau pakai konsepnya apa namanya? Tapi kita bisa pakai konsep Bronsted-Lowry kalau misalnya pakai konsep ya konsepnya Bronsted-Lowry aja lah gampang. Jadi misalnya di sini keasaman dari alkohol itu misalnya ini H2O ya. H2O itu kan KW-nya kan 10⁻⁴. Nah, misalnya ini kalau saya tidak salah ya. CH3 tapi nilainya dia lebih kecil CH3 CH2OH gitu ya. Nah, ini pKa-nya atau Ka-nya. Nah, ini Ka-nya ini mungkin 10⁻⁻⁻15 atau 16 gitu ya. Untuk H ini. Nah, ini saya lupa pastinya berapa, tapi yang jelas dia jauh lebih kecil daripada H2O. Nah, kalau misalnya begitu, kalian lihat kan bahwa ini adalah asam yang lebih kuat. Asam yang lebih kuat dibandingkan ini. Nah, asam yang lebih kuat akan menghasilkan basa yang lebih lemah. Jadi, OH- itu basa yang lebih lemah dibandingkan dengan alkoksida. Gitu. Karena itu, ya, meskipun di sini ada OH, nah OH-nya nah ini alkoksidanya lebih senang dalam bentuk lemah kan, lebih dalam bentuk lemahnya dibandingkan H2O yang kuat. Begitu. Nah, ini reaksinya lagi bisa jadi reaksi asam basa katanya, menghilangkan suatu air. Saya nggak tahu ini sampai ke sini nggak ya, kok agak aneh ya. Pembuatan ini contoh pembuatan Sol-Gel. Kemudian kalau misalnya H2O ditambahkan lebih banyak alkoksida yang keluar sebagai alkohol, kemudian semakin banyak nanti semakin banyak partikel metal oksida yang tersuspensi dari alkoholnya nanti akan membentuk semacam gel.
Contohnya ada serogel semacam itu, dan ini sol gel ini banyak dipakai untuk coating. Kalau misalnya ini keramik, material keramik ini karena dia sudah dipanaskan, jadi dia ya, akhirnya tahan panas ya, bentuknya suatu yang tahan panas. Nah ini kayaknya sih ini aja ya, apa namanya, teori-teori aja. Jadi silahkan dipelajari saja sendiri. Ini contoh coating. Kemudian lama-lama dipanaskan jadi film. Nah, kalau ini sol dipanaskan jadi keramik seperti itu, atau bisa juga jadi aerogel. Ini orang anorganik ini kerjanya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil saya masih ada waktu sedikit. Waktunya nggak banyak ya. Ini kalian kerjakan saja deh, cari panggungnya sedikit ya, nggak apa-apa lah. Kita coba ini ada waktu sedikit, mungkin 10 menit lagi. Kita coba aja bareng-bareng. Ini kok udah kompleks ya, saya nggak akan tanyakan sekarang. Kalau udah seperti ini. Nah, tapi yang jelas kalau di sini kan CH ini pendorong apa namanya? Itu lebih pendorong. Kalau di sini lebih menarik. Nah, ini ada ditanyakan ya. Ini silahkan kalian coba cari tahu. Bagaimana BeCl3, BeCl. Nah, kemudian dia bisa membentuk polimer BeCl2 seperti ini. Nah, kalian tulis NBeCl2. Jadi NBeCl2 itu maksudnya kalian gambarkan saja, ini saya tulis di sini. Kalian coba pelajari dari B, kemudian Cl, Cl ya. Kemudian ada BCl, Cl gitu. Kok B sih? BeCl. Nah, reaksinya itu bagaimana penjelasannya? Kenapa dia itu bisa menjadi suatu reaksi Lewis? Gitu. Reaksi Lewis di sini ini silahkan. Ya sebetulnya sih ya Cl masuk, gitu. Cl masuk, kemudian di sini ke sini jadi ikatan terus menerus. Oke, itu nanti sini. Ini biar menggambarkannya ini ada 3 ya. 3. Oke, ini kemarin kita sudah ya. Ini juga kekuatan asam basa sudah. Kalau ini CO2 ditambah H2O menjadi apa? CO2 menjadi, kalau ini masih gampang ya. Sama H2CO3, Kak. H2CO3, betul. Jadi ini gampang. Nah, yang agak ribet-ribet ini kayak PO4, O10 gitu. Itu kayaknya sih memang perlu dia hafal ya. Perlu dicari. Silahkan lah cari sendiri ya. Nah, ini tadi sudah contohnya mana yang akan lebih asam, Fe2+ atau Fe3+. Muatannya aja lebih makin kuat, makin asam. Nah, kemudian ini ada hidrat. Ya. Hidrat seperti ini. Nah, di sini sih ya
Ini ya yang tadi aja ya. Jadi kalau misalnya dia digantikan dengan OH minus gitu ya. Nah ini yang reaksi tadi, yang salah satunya menjadi OH minus ya. Jadi ini Cr, ini akan menjadi Cr H2O 5, H2O5 OH ya. Kemudian 2 plus ditambah, ini kalau ditambah apa namanya? Ditambah H2O ya, tambah H2O menjadi H3O plus gitu. Nah, sehingga di sini apa namanya? Metal hidrat ini adalah suatu asam. Begitu. Ini kemarin sudah, saya belum sempat nyari lagi soalnya. Oke, ini kayaknya cukup menarik ya. Kalian punya CO32 minus ditambah dengan SO2. Silakan mana asam basanya. CO32 minus itu apa strukturnya? C, O, O, ini ya. Kalau C kan harus oktet ya, gampang. Ini begini, ini begini. Nah ini minus, muatan formalnya juga minus. Kemudian tadi SO2, saya jadi penasaran ya, SO2 Lewis structure itu kayak gimana? Kayaknya yang tadi itu kan salah ya. Iya, memang SO2 itu seperti ini. Tapi saya nggak tahu ya, kenapa ininya seperti ini ya. Jadi kalau dia misalnya mengikuti aturan oktet ya, berarti SO2 itu menarik ya. SO2 itu ketika dia mengikuti aturan oktet, bentuknya itu adalah memang katanya seperti ini. Ya, jadi begini. Nah, di sini kan dia plus, di sini minus. Nah, tetapi kalau digambarkan yang prediksi yang ini ya, prediksi ininya ini ya memang SO2 itu seperti ini. Kemarin pernah kita bahas nggak? Saya lupa ya. Iya ya, kalau octet rule-nya ini, tapi yang paling minimum muatan formalnya itu yang ini. Oke, kalau misalnya di sini ini dulu deh ya, mana katakanlah asam, mana yang menjadi basa. Balik lagi. Terlepas dari bentuk ini ya. Tuh, tahu bulat. Udah lewat, ayo. Terakhir. Saya panggil atuh ya. Nanti kalau ada soal latihan, nanti saya kasih tahu di Teams. Nanti mungkin kerjakan. Saya nanti akan cari-cari dulu ya. Nanti kalau ada hari, ya pokoknya yang setelah kuis adalah setelah kuis nanti kita lebih fokus untuk latihan-latihannya. Tapi minggu depan kita akan pindah dulu ke konsep kesetimbangan. Ini masih berkaitan, jadi ya saling bisa bantu kalau ada hal yang
belum terjawab sekarang. Ini tahu bulatnya ada di sini lagi. Mana? Saya mau nyari nama. Ini udah makin hilang. Fajrin, ada Fajrin. Ada, Pak. Oke, Fajrin, mana antara CO3 dan SO2 mana yang asam Lewis? Asam Lewisnya adalah yang CO3. SO2. SO2-nya tetap asam Lewis karena dia kalau misalnya kalian tulis kayak reaksi ini gampang kayak gini bentuknya. Nah, ini di sini apa namanya? Ini masuk ke sini, ini nanti keluar ya. Cuma ini harus rearrangement ini untuk jadi SO3 2-. Tapi ini sama sih. Ini masih ada di sini. Ini karena dia mendonorkan elektronnya CO3 2- ini adalah basa. Ini asam Lewisnya. Kemudian tapi kalau misalnya di sini ini balik lagi berarti. Ini jadi yang seperti ini selalu ya, jadinya nggak pernah berubah ya. SO3, SO2, CO2-nya ini akan menjadi suatu bentuk asam. Ini kan berdasarkan Bronsted-Lowry juga kan ini adalah basa. Jadi tidak ada pertentangan, tidak boleh ada jadi pertentangan dari yang disebut sebagai basa Bronsted, itu akan menjadi basa dari Lewis juga, begitu. Oke, nanti kalau misalnya ada saya menemukan latihan, nanti buat mungkin akan jadi PR, tapi nantilah ya. Mungkin minggu depan, pokoknya santai-santai. Sekarang mah fokus untuk kalian perbanyak latihan untuk kuis dulu. Silahkan. Nanti minggu depan akan masuk ke chapter selanjutnya, seperti yang saya janjikan. Kita akan minim latihannya dulu untuk asam basa, nanti asam basanya akan dikumpul latihannya. Mudah-mudahan ya minggu depan, akhir hari Jumat, kita mulai akan lebih fokus ke latihan asam basa dulu. Nah, sehingga nanti hari Jumat sebelum kalian UTS, kita bisa coba review secara keseluruhan. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak ya mungkin saya akan pilih lah bagaimana caranya. Oke, sudah mau jam 3. Ada pertanyaan dulu. Oke, kalau misalnya tidak ada, selamat menikmati weekend kalian. Saya nggak tahu, besok ada ujian nggak kalian? Kuis. Sudah mulai ada kuis? Oh, ada. Oke, selamat belajar untuk kuis apa besok? Fisika, matematik? Fisika, Pak. Fisika ya. Oke, pantas kalau misalnya udah mau kuis. Nah, ini nggak enaknya kuliah hari Jumat, ini mahasiswanya juga nggak fokus. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba aja sebaik mungkin. Oke, selamat, semoga kalian sukses untuk kuisnya besok. Tapi jangan habis kuis, nanti langsung lupa semuanya, nanti ingat masih ada ujian ya. Jadi, setelah kalian belum bisa bilang habis gelap terbitlah terang. Jadi habis gelap masih ada kegelapan. Enggak, bukan maksudnya kayak gitu. Tapi maksudnya nanti tantangannya masih ada. Kalian jaga kesehatan yang paling penting, jangan stres, makan aja yang enak ya. Walaupun ini akhir bulan, minta ke orang tuanya, Pak, Mah, gitu, saya mau makan nanti awal bulan pertengahan bulan depan mau ujian banyak, jadi saya mau senang-senang dulu. Jadi jangan stres, jaga kesehatan juga. Semoga pas nanti kuis dan ujian kalian semua sehat sehingga nanti bisa optimal ya untuk ujian dan kuisnya. Oke, saya cukupkan saja mungkin pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Semoga sukses nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.